Climate change atau perubahan iklim yang berdampak bagi makhluk hidup oleh kelompok 6. Apa yang terjadi pada bumi kita? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam cuaca rata-rata bumi dan sistem iklimnya. Bumi kita mengalami dampak perubahan iklim yang sangat besar. Akibat perubahan iklim ini, suhu bumi mengalami peningkatan dan mengakibatkan pencairan es di kutub utara dan selatan, serta naiknya permukaan air laut. Hal ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di daerah pesisir. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan kekeringan, gagal panen, dan bencana alam lainnya. Selain itu, akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, perubahan iklim semakin cepat terjadi. Bahkan, hal ini berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan manusia. Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Menurut laporan IPCC, suhu rata-rata global meningkat sekitar 1 derajat Celcius dibandingkan dengan era pra-industri. Hal ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil, di mana sisa pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan zat karbon yang nantinya akan menumpuk di atas, dan ini dapat meningkatkan suhu bumi serta meningkatnya air laut. Penyebab kedua yaitu deforestasi, atau penebangan hutan untuk dialihfungsikan sebagai fungsi non-hutan, seperti menjadi permukiman. Akibat deforestasi ini, berkurangnya pohon-pohon yang memiliki fungsi penting sebagai penyerapan zat karbon. Berikutnya kita akan membahas 2 dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Yang pertama adalah dampak pada lingkungan. Salah satu dampak perubahan iklim adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir. Seperti yang diketahui, banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi. Dengan meningkatnya volume air banjir, menjadi tempat munculnya sumber penyakit. Munculnya sumber penyakit yang dibawa oleh banjir ini menyerang sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah lingkungan kumuh, karena air terkontaminasi dengan sampah. Dampak berikutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor disebabkan karena tanah tidak mampu menampung volume air yang terserap. Di saat hujan terjadi, tanah di permukaan miring akan merosot dan menyebabkan longsor. Akibatnya, banyak aktivitas manusia yang terganggu karena rusaknya infrastruktur. Dampak lingkungan yang akan dijelaskan terakhir adalah kebakaran hutan. Dengan memanasnya atau naiknya suhu bumi mengakibatkan banyak lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Maka sebab itu, kebakaran hutan merupakan salah satu dampak besar yang terjadi akibat perubahan iklim. Akibat dari kebakaran hutan itu sendiri, banyak rumah bagi sebagian besar satwa liar yang hilang, dan menyebabkan punahnya satwa atau munculnya satwa di permukiman warga, karena rumahnya sudah terbakar. Selain memiliki dampak besar pada lingkungan, perubahan iklim juga memiliki dampak besar pada kesehatan manusia. Misalnya melalui penyebaran penyakit, polusi udara, dan kualitas air yang buruk. Gangguan pernafasan.
Kotornya udara karena mengandung banyak zat beracun bagi tubuh membuat sebagian masyarakat mengalami permasalahan pada pernafasannya. Polusi udara, banyak masyarakat terdampak ISPA. Pencernaan. Dengan munculnya banjir, yaitu meningkatnya volume air yang terkontaminasi dengan bakteri, menyebabkan menurunnya kualitas air bersih. Kurangnya kualitas air menyebabkan banyak masyarakat mengalami diare hingga kolera. Dan dampak kesehatan yang terakhir yang kami jelaskan adalah demam. Di musim hujan menyebabkan serangga pembawa penyakit seperti nyamuk dapat dengan mudah berkembang biak secara cepat. Karena meningkatnya kembang biak nyamuk dapat menyebabkan penyakit seperti DBD dan malaria. Selanjutnya, kita akan membahas pencegahan sederhana untuk memperlambat perubahan iklim. Yang pertama, menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda. Jika masyarakat menggunakan transportasi umum secara terus-menerus, maka akan mengurangi volume kendaraan yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan transportasi umum dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi gas karbon yang dihasilkan akibat penggunaan kendaraan. Selain itu, jalan kaki atau bersepeda juga menjadi salah satu alternatif, yaitu di samping mengurangi pelepasan karbon, hal ini juga dapat membuat masyarakat berolahraga ringan yang berdampak pada kesehatan mereka. Pencegahan yang kedua yaitu dengan milih produk-produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan plastik secara terus-menerus sangat tidak ramah lingkungan dan memiliki dampak fatal bagi bumi. Dapat dilihat dari proses produksi plastik, kebanyakan pabrik akan mengeluarkan zat karbon yang tidak baik bagi bumi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat beralih ke produk ramah lingkungan atau produk reusable guna mengurangi plastik. Lalu pencegahan yang terakhir yang dapat diterapkan adalah menghemat energi dan menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Saat ini, tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar minyak atau fosil sebagai sumber daya utamanya. Penggunaan bahan bakar fosil menjadi meningkat dan mempengaruhi perubahan iklim. Maka dari itu, kita sudah seharusnya berhemat energi supaya bisa menurunkan angka emisi. Selain itu, menanam pohon juga menjadi salah satu tindakan sederhana yang dapat memperlambat perubahan iklim. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak pula lahan serapan yang dapat menyerap karbon untuk mengurangi emisi.